Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majlis yang mulia, majlis yang Allah turunkan rahmat, di majlis yang malaikat turun untuk eh, mengaminkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah senantiasa berada dalam keistiqomahan dalam amal soleh, apalagi di bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa, insya Allah kita akan kembali mengupas tentang nama-nama yang agung, nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna, dan kita sudah berserial untuk mengupas ini ya. Beberapa episode kita sudah Alhamdulillah menuntaskan beberapa pemahaman tentang nama Allah, dan guru kita selalu menekankan dalam pemahaman nama-nama Allah yang mulia ini, yang agung ini adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang terpenting, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan, mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Karena ilmu tanpa amal itu memang berbahaya ya. Ilmu tanpa amal sebagaimana sebuah pohon tanpa buah gitu ya. Dan sahabat yang dimuliakan Allah, kembali di pagi ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita fastabiqul khairat ya, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan setelah mengikuti istiqamah dalam kajian-kajian ilmu. Juga mari kita untuk eh, menyisihkan sebagian dari harta kita untuk infak fisabilillah, dan mudah-mudahan ini menjadi amal yang Allah eh, banggakan untuk kita, menjadi amal yang Allah ridho dengan amal-amal ini. Dan mudah-mudahan ini keberkahan untuk kita semua, keluarga kita, dengan wasilah kebaikan atau amal soleh yang kita lakukan. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, eh, di pagi ini kita akan mengupas satu tema yang sangat menarik ya. Tema yang ini dua nama Allah yang tidak terpisahkan, Al-Qabid dan Al-Basit gitu ya. Jadi ketika kita mengupas tentang Al-Qabid, maka tidak bisa dilepaskan dengan Al-Basit, karena inilah dua nama yang terlihat bertentangan secara makna gitu ya. Karena Allah menyempitkan, tapi juga sesungguhnya kemahakuasaan Allah, Allah juga melapangkan, Allah juga meluaskan. Baik itu tentang rezeki maupun hal lain yang berurusan dengan urusan kita semua. Tentu selama kita hidup di dunia ini, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi ya. Salah satunya mungkin soal harta, soal rezeki dalam bentuk harta, kesehatan, anak dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah insya Allah akan diulas oleh guru kita, Saudara Al-Jambari, bagaimana kita memahami makna, dua makna Asmaul Husna ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak habibi? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa antum Ustaz? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Baik Ustaz, alhamdulillah kita mengupas lagi ya tentang, dulu sempat diulas sebentar sedikit sebenarnya tentang Al-Qabid dan Al-Basit, dan insya Allah akan ada pendalaman dalam dua tema ini yang insya Allah kita makin memahami dua nama ini yang karena sangat berkaitan sekali dengan kehidupan kita ya Ustaz ya, Nah, dengan kesulitan ekonomi barangkali gitu ya. ya, Dan seringkali kita eh, tidak ridho dengan takdir Allah gitu ya. Beda ketika kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki, kesehatan, itu lebih tapi banyak juga ya ujiannya, tidak bersyukur juga ya Ustaz ya. Ketika rezeki dilepaskan, dilapangkan rezeki harta dalam bentuk harta, lupa juga untuk mensyukurinya. Jadi dua-duanya ujian. seringkali kita kadang nggak paham itu, ya andalannya pakai hawa nafsu.
Kalau sudah pakai hawa nafsu, ya sudah, semau-mau kita deh. Itu Iya. repotnya. Makanya perlunya kita berilmu itu kan supaya akhlak kita sesuai. Kan akhlak itu kata kaidahnya kan akhlak adalah eh, yang muncul dari makhluk yang sesuai dengan keinginan sang pencipta gitu kan. Iya Jadi betul. antara makhluk, akhlak dan al-khaliq itu inline, dia satu satu garis. Jadi makhluk memunculkan akhlak, akhlaknya yang sesuai dengan al-khaliq. Kalau al-khaliq nggak meridhoi apa yang muncul itu, maka ini bukan akhlak. Hmm. Sederhananya ketika disebutkan rizki oleh Allah SWT, itu bukan karena salah nama, bukan karena ngadep rumahnya salah, bukan karena eh, nggak dikepet-kepetin ke dagangan duit-duitnya gitu ya, bukan itu. Ini lebih lebih kepada Allah kalau mau ya ya gitu maunya Allah gitu. Hmm. Padahal hitung-hitungan di atas kertasnya udah keren banget gitu. Dan sebagai ujian banyak orang ini ya nggak siap ya. Lebih memilih pasti di lapangan daripada It- disebutkan tadi. itu tadi karena yang nggak punya ilmunya. Tapi kalau punya ilmunya anteng-anteng aja deh, tenang-tenang aja deh. Masya Allah nih mudah-mudahan nih, dengan kajian ini kita jadi tenang, anteng-anteng aja, tenang Insya terus Allah. ya. Dengan tetap ala zikri tatmainnul qulub ya, dengan zikir kepada Allah lah, maka akan hati akan lapang, tenang gitu ya, menerima Baik. semua takdir. Walillahi masykur Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Mata Allah fi kulli hayatukum. Amin amin Allah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil muslimin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan yang terus-menerus senantiasa dihadirkan oleh orang-orang yang beriman. Dan salawat serta salam adalah penyempurna bagi kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan mengaturkan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini seperti tujuan awalnya bahwa mempelajari Asmaul Husna ini bukan untuk sok-sokan, ini loh saya udah nguasain, ini loh saya udah khatam, ini loh saya udah paham tentang seluruh Asmaul Husna, bukan. Tapi lebih kembali kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya begitu banyak sifat yang kemudian ketika kita pahami maka kita adalah orang yang paling bertanggung jawab atas akhlak kita yang kita munculkan karena keyakinan kita. Jadi sejatinya yang kita akan munculkan adalah bagaimana kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu dan kemudian setiap kita diminta untuk kemudian um, berakhlak seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini tentu kita akan belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam sifat Al-Qabid yang maha menyempitkan. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi juga meriwayatkan disahihkan oleh Imam Albani, innallaha dikatakan di situ wal musairu qabidu basitu raziq. Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha mengatur harga, maha menyempitkan, maha melapangkan, maha memberi harga atau maha beri rizki. Nah, al-qabid ini artinya menyempitkan kebaikannya dari orang-orang yang dia kehendaki, yang menyempitkan rizki dan hati. Kadang-kadang ada kondisi di mana orang menjadi disempitkan dalam keadaannya yang mestinya biasanya gampang banget. Padahal Allah SWT memberikan itu ternyata satu kondisi yang sangat berbeda. Rasulullah SAW pada satu riwayat menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Basit
Ya, al-qabid itu dalam satu kondisi yang sama, yaitu apa? Pada satu kali ada seorang Kisra di Persia, jadi daerah Iran, Irak sana. Eh, kan kita tahu ya kalau Malik itu kerajaan Islam ya, kesultanan biasanya. Eh, kayak eh, kerajaan Brunei gitu ya. Itu rajanya diberi nama Sultan. Tapi kalau Mesir namanya Fir'aun. Kalau di Iran Irak di Kisra itu di daerah Kufah itu Kisra namanya. Kalau di Iran itu ada Shah. Kalau di eh, Inggris itu ada King gitu ya. Kalau di Saudi itu ada Malik gitu ya. Pokoknya kepala di daerah eh, Kufah itu atau di daerah Persia itu Kisra. Mereka kemudian mendapati Kisra-nya yang sangat dolim, ya sangat lalim, dibenci masyarakatnya. Dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan basitnya dulu. Yaitu apa? Ketika semua tabib yang datang kepadanya adalah kalau nggak bisa nyembuhin, penggal kepalanya. Dan itu sudah banyak korbannya. Sampai datang seorang yang kemudian perawakannya nggak seperti orang yang em, makmur, dia kurus gitu. Eh, kemudian dikatakan bahwa ini ada ikan ini nih yang bisa untuk mengobatin. Tapi itu ikan musiman, saya lupa namanya. Ikan musiman itu kemudian pada saat itu bukan musimnya, jadi nggak mungkin bisa ditemui ikan itu. Tapi kemudian namanya dikasih tahu hanya itu obatnya, maka kemudian eh, dicari semua hulu balang nyari. Apa yang terjadi? Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan ikan itu sebagai penyembuh. Maka kemudian diolah ikan itu dan kemudian diberikan kepada Kisra Persia itu. Alhamdulillah, qadarullah ma syafa'al. Allah kehendaki Kisra yang zalim, yang lalim itu kemudian sehat kembali dan melanjutkan kelalimannya. Sementara musim berganti, kemudian Kisra Persia yang lain itu punya penyakit yang sama. Dan beliau adalah Kisra yang saleh, yang dicintai masyarakatnya, beliau adalah orang yang dermawan, dan seterusnya. Dan ketika merasakan sakit yang sama, maka semua orang sudah tahu bahwa akan sembuh dengan ikan itu. Yang qadar Allah, mestinya waktu itu adalah musimnya ikan itu melimpah. Walakin tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan COVID-nya. Yaitu apa? La ahad wa la wahid, nggak ketemu itu ikan. Dicari seluruh penjuru, mungkin ada yang sisa-sisa atau apa, nggak ada. Sama sekali nggak ketemu. Apa yang terjadi? Maka raja yang alim ini, raja yang dicintai oleh masyarakatnya ini, dia wafat dalam keadaan eh, belum menerima kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan para malaikat. Ya Allah, mengapa raja yang zalim engkau sembuhkan, sementara raja yang alim engkau wafatkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjabarkan kepada para malaikat di riwayat itu. Sesungguhnya Kisra yang zalim, dia pernah melakukan satu kebaikan. Dan aku basit, aku lapangkan untuk dia kesembuhan dia, dan aku sudah tuntaskan, aku sudah tunaikan kebaikan yang dia lakukan dengan kesembuhannya. Sedangkan orang yang zalim, ya raja yang alim, raja yang satu lagi yang dia aku wafatkan, dia pernah melakukan satu kesalahan dan aku sudah tuntaskan dengan kematian. Jadi maksudnya apa nih Allah kata malaikat? Satu saat nanti Kisra Persia yang
zalim tadi akan menghadapi keburukannya dengan apa yang dia miliki, dan tanggung jawabnya adalah kepada semua keburukannya tanpa tersisa sedikit pun kebaikan, karena kebaikannya sudah aku bayar dengan kesembuhannya. Sedangkan raja yang alim yang pernah melakukan satu kesalahan, aku akan eh, dapati dia mendatangi aku dengan semua kebaikan yang dia punya. Masya Allah. Ternyata Al-Basit dan Al-Qabidnya Allah itu ternyata Allah sendiri yang kemudian menguasainya. Jadi ketika para ulama menyebutkan bahwa kesempitan yang dimaksud ini mencapai tiga pengertian. Yang pertama menyempitkan rizki. Menyempitkan rizki dari orang-orang yang dikehendaki dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Allah menyempitkan sedekah bagi orang-orang kaya dan melapangkannya bagi orang-orang miskin. Coba kita lihat. Kemarin saya dilapori sama saat ada di tempat saya, mobilnya ada 17. Mereknya merek Eropa semua. Satu merek yang ada gambar lambang segitiga itu, bulat dan segitiga. Ya, inisialnya Mercy. Bukan inisial Ustaz, itu Mercy ya, memang namanya Mercy. Mercedes-Benz, seri yang sangat banyak. Terus tapi kemudian ketika dia harus bayar iuran komplek, iuran perumahan, kata ibu, dia selalu marah-marah. Lalu seperti itu, benar kita nih pengurus dicaci maki sama beliau, luar biasa. Jadi apa yang terjadi ketika itu? Jadi Allah menyempitkan rezeki orang-orang yang kaya, gitu. Menyempitkan sedekah. Tapi justru melapangkan bagi orang miskin. Kita datang ke orang-orang miskin itu biasanya mereka eh, senang berbagi. Saya sering lihat sosial eksperimen yang dilakukan baik di Indonesia maupun yang di luar, itu mereka minta-minta gitu ya. Kadang-kadang ada yang punya $1 nggak, punya $1 nggak, begitu nggak ada yang ngasih $1, yang lain nolak, 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 ada sekian sekian belas nolak, nolak, nolak. Ternyata pertama dia mendapatkan bantuan dari orang yang memang betul-betul tulus, maka dia berikan $1 itu, kemudian dia ganti dengan iPhone terbaru. Masya Allah, itu benar-benar yang lain temennya yang mau itu, dia juga mau ngasih $1 juga untuk dapetin. Oh enggak ya, gitu. Padahal dia paling awal dia untuk nolak itu. Jadi ada bagian yang kemudian betul yang disampaikan para ulama ini, bahwa menyempitkan rizki bagi orang yang kaya dan melapangkan bagi orang miskin. Jadi kalau misalnya Uniyanti koar-koar, Dokter Vicky koar-koar, Mas Selok koar-koar, Mas Kholis koar-koar, ini hati-hati nih, jangan sampai kemudian ayo donasi, 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 tapi kemudian disempitkan oleh Allah SWT buat orang-orang kaya. Tapi yang nggak punya apa-apa, yang ngumpulin susah, apa lapang ada dia melepaskan itu. Hati-hati, gitu ya. Ini bagian dari sunatullah ya. Kemudian yang kedua, menyempitkan hati. Kalau yang pertama tadi menyempitkan hati, menyempitkan hati. Kita lihat surah Al-An'am, ya, surat yang ke-6, ayat yang ke-125. Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillahu an yahdiha, ya, hadiyahu, dikatakan bahwa uh, yasroh sadrahu, jadi diberikan kelapangan dada lil Islam, untuk memeluk Islam. Ya. Kemudian dikatakan waman yuridu an yudhillahu, barang siapa dikehendaki Allah kesesatan, maka dikatakan oleh Allah SWT, ya ja'al sadrahu, ya daiqo, ya, jadi disesakkan dadanya sampai sempit. Dikatakan dia eh, disebutnya harajan, ya, ka'annama yadha'ufis sama, kayak dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Makin kita mendaki langit itu makin sedikit kadar oksigennya, ya. Maka dikatakan kadzalika ya ja'alallahu rojisa ala alladzina la yu'minun. Jadi begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak mau mengimani, gitu. Dan yang ketiga, menahan ruh.
Allah menahan ruh dengan kematian yang telah ditetapkan bagi ciptaannya dan melepaskan ruh dengan kehidupan. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat sabdanya saat mereka tertidur dari waktu sholat dalam sebuah safar. Sungguh Allah menahan ruh kalian saat Allah berkehendak dan melepaskannya saat dia berkehendak. Jadi ketika kita tidur, kenapa kita mesti berdoa, eh, Bismika Allahumma amutu wa ahya, itu karena salah satunya adalah Allah menahan ruh kita dan melepaskan saat dia berkehendak. Nah, kemudian bagaimana kita berdoa dengan nama Al-Qabid ini? Al-Qabid ini Allah SWT menyempitkan karena hikmah ilahiyah yang tidak bisa dijangkau oleh kita. Maka Allah melarang hamba-hambanya untuk menggunakan sifat Qabid ini atau menahan diri, tidak memberi dan tidak berinfak. Dan Allah benar-benar melarang atau memperketat larangan ini sampai menyebutnya sebagai orang munafik. Kita lihat surat yang ke-9 ayat yang ke-67. Ada yang berkenan mau baca terjemahnya, monggo. Dikatakan oleh Allah SWT, al-munafiqina wal munafiqat, ya, ba'dahum min ba'din. Dikatakan ya'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Nah, itu kebalik-balik semuanya. Ya. Dikatakan di sini, perhatikan, wa yaqbiduna aydiyahum, ya. Dikatakan nasallahu fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ada yang mau baca? Monggo silahkan. Bismillah, saya udah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Hmm, Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. ya, Dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. ya, Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Maha Masya benar Allah. Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Barakallah. Budi. Masya Allah. Tabarakallah. Matur nuwun, Bu Bude hari ini. Jadi ketika Allah SWT menyebut orang munafik itu sebagai orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu tahu tapi nggak mau. Jadi tahu sedekah itu baik, tahu tapi nggak mau. Nah, pertanyaan oleh kita yang kemudian dikasih tahu, ini loh nomornya BSI, ini loh nomornya BSI. Itu berat banget gitu. Ada orang-orang yang begitu, tapi orang-orang yang miskin, yang sedikit hartanya itu lapang hati aja dia kasih, kasih, kasih. Nggak ada keberatan sama sekali. Gitu. Nah, Allah menyebutkan rizki sebagian hambanya karena hikmah yang sangat besar. Kita pindah yuk ke surah Asy-Syura ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Jadi mahal, murah, sempit, lapang itu semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menolak permintaan orang yang mematok harga pasar. Para sahabat itu berkata, ya Rasulullah, harga-harga sudah naik, maka patoklah harga-harga tersebut. Rasulullah SAW menyatakan bahwa innallaha huwal musairu al-qabidu basitur raziyah. Sesungguhnya Allah itu maha mengatur harga, maha menyempitkan, maha melapangkan, maha memberi rezeki. Maka siapa saja yang disempitkan rizki dan hatinya, maka hendaklah ia tidak bersandar kecuali kepada Allah yang maha menyempitkan dan maha melapangkan. Dan mestinya dia sadar bahwa kesempitan tersebut adalah keadilan Allah yang tidak akan berlaku zalim terhadap siapapun. Jadi kalau kita lihat Az-Zumar ya, surah Az-Zumar ayat yang ke-67, itu Allah SWT menyatakan bahwa wa ma qadarallahu haqqan, ya, qadirihi wal ardu. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi ini, ya, dikatakan jami'an wabadatuhu, ya, betul-betul berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaumal qiyamah,
ya, wassamawat, ya, kalimat-kalimatnya langit itu digulung nanti, ya, dengan tangan kanannya, ya. Kemudian matawiyatun dikatakan bayamini, biyamini dengan tangan kanannya, dan kemudian subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ya. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi hati-hati dengan ketika Allah menyempitkan itu, mestinya kita menyadari betul bahwa kita tidak boleh melakukan penyempitan terhadap orang lain. Nanti biar Allah SWT menyempurnakan amalia kita dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya gini, jangan terlalu kecil hati ketika misalnya gitu ya, melihat orang bisa umroh bolak-balik kayak Bu Nini gitu ya, bentar-bentar umroh, bentar-bentar umroh, enak banget ya Bu Nini ya, bisa ini, bisa itu, apa segala macam dan seterusnya. Jangan kecil hati. Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizki untuk kita itu supaya harapan kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah melapangkan, jangan lupa diri. Ketika Allah basit, ya, melapangkan kita seluruhnya. Maka ini bagian yang kemudian eh, kita harus mampu melihat bahwa ini semua adalah karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka harus ada bagian yang harus kita sisihkan untuk orang lain. Gitu. Karena rizki itu tidak hanya materi, tapi ketika materi dititipkan kepada kita, perhatikan ada hak orang lain. Gitu. Ada hak orang lain yang kemudian harus kita keluarkan di rezeki kita. Maka itu baru menjadi rezeki ketika kita infakkan. Ini simulasi lagi nih. Kira-kira ada yang bisa bantu saya simulasinya nih. Kalau kita punya uang 6 juta untuk dihabiskan dalam satu hari. 6 juta ya. 6 juta itu harus dihabiskan dengan 3 alokasi. Makan, belanja, infak. Makan, belanja, infak ini kira-kira porsinya berapa-berapa? Ayo, silahkan. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih iPhone 15 Pro Max dalam bentuk brosur. Kira-kira gimana? Bu Nini mau jawab? Makan 50%, Tat. Hmm, Belanja 40%, infaknya oke. 10%. Masya Allah. Ternyata Bu Nini ngajarin pelit sama kita ini. Makan 50% berarti dari 6 juta itu 3 juta makan ya. Kan 6 juta dari alokasi ini. 6 juta. Kalau 6 juta berarti separuhnya, berarti 3 juta makan. Belanja 40%, berarti ya Allah. Begitu kan? Ada yang setuju nggak sama Bu Nini? Yang lain monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Sri, silakan Bu Sri Haryanti. Ustadz, Ya, minimal 30% untuk infak. 30% untuk infak. Oke. Minimal itu Pak Ustadz. Sehari loh ya Bu ya, harus dihabiskan sehari loh. 6 juta Iya, itu dihabiskan sehari. iya. Ya, 30% 30% infak. infak. Terus. Iya Pak Ustadz. Yang selebihnya ya boleh untuk kebutuhan kita. Tapi harus minimal 30% Hmm. infaknya. Makannya, belanjanya? Makannya ya selebihnya itu Pak Ustadz. Jadi memang ketentuannya ada ya kan 30% yang saya tahu. Gitu ya, baik. Iya, Terima iya. kasih Bu Sri. Iya. Bu Dwi Sundari, makan 20%, belanja 30%, sedekah 50%. Masya Allah, luar biasa. Eh, Bu Etin, admin dulu nih. 80% sedekah, 20% kebutuhan pribadi. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Bu Tia, makan 30%, belanja 30%, sedekah 40%. Masya Allah, luar biasa. Bu Etin 2,5% infak, selebihnya makan dan belanja. Allahu Akbar. Bu Dwi ngoreksi, kalau untuk sehari makan 5% aja.
Masya Allah, Masya Allah. Kan gini ya, ini saya ngejebak aja sebetulnya. Nggak ada juga lah orang mau ngabisin 6 juta sehari. Kalau saya 6 juta. Saya cek mau makan hari ini ada nggak ya buat dimasak di rumah. Telur ada, ya udah. Ngapain mesti makan dihabisin foya-foya sampai 3 juta kayak Bu Nini tadi gitu. Kalau makan ada udah gitu. Kalau misalnya hari ini puasa Rajab misalnya gitu ya, puasa Rajab berarti nggak makan. Gitu nanti aja buat buka, buka malah kurma 3 butir juga cukup. Gitu. Atau banyakkan dikit 7 butir. Yang kata Berarti Rasulullah secukupnya SAW aja makan, ya Pak Ustadz. ya, jadi makan 7 butir kurma itu mencukupi kebutuhan kita sehari kata Rasulullah SAW. Terus mau belanja apa? Uang belanjaan masih pada banyak. Secukupnya aja. Gitu. Kalau saya 6 juta, 6 jutanya saya sedekahin lagi. Jadi 6 juta itu saya sedekahin semuanya. Gitu. Kenapa? Ya tinggal ngayal lagi kan gitu. Oh, ngayal kok. Tinggal ngayal aja kok. Ini wah Masya Allah hitung-hitungannya Masya Allah. Ini hati-hati kok dikasih rezeki bener sama Allah segitu. Bahaya loh itu Pak nanti. Ustadz dikasih ngayal kita. Kita makan-makannya se-NKI, Ustadz. Masya Allah itu nggak disebut loh di awal tadi. Terjebak Pak Ustadz, terjebak nih beneran. Kejebak kan nih. Jadi ada yang jawab juga kalau satu hari habis 5,9 infak 100 makan nggak belanja. Mbak Ina tuh, Masya Allah. Udah jadi murid saya tuh. Mbak Purwanti untuk sehari sedekah 70%, makan 10%, belanja 15%, Masya Allah. Bang Ade, makan 60.000 1%, belanjanya 290 infak 50, Masya Allah. Iya, udah kejebak semua ya. Emang enak. Tinggal ngayal lagi. Artinya gini, mari kita lihat surat 46 ayat 13 atau surat 41 ayat 30. Tidak yakinkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita, dia akan ngatur semuanya. Dialah yang maha menyempitkan, dia yang maha melapangkan. Mau disempitkan, dilapangkan selama kita dapat ridhonya dia, apalagi urusan kita. Gitu. Artinya gini, kalau kemudian kita lihat ini saya ambil dari bukunya Hakim yang saya beli di QBase ya, QBase Marketplace. Dikatakan bahwa dua nama Allah ini memang seakan-akan berlawanan, tapi ada banyak hal yang kita bisa melihat dari penyempitan dan keterhamparan ini. Jadi kalau Allah sudah melapangkan gitu ya, ketika ada bagian yang kita tidak bisa lagi. Ini saya pernah lihat satu sosial eksperimen yang dibuat oleh seseorang dengan memberikan makanan ke apa namanya, ke monyet. Monyet itu kan rakus ya. Kalau bisa tangan kiri kanan digigit sebagian, tangan kiri kanan masih pegang gitu ya, itu menjadi bagian yang kemudian kita memahami secara benar bahwa apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu hadirkan ya seperti mereka. Rakus itu tingkahnya monyet, jangan kita ikut-ikutan rakus. Gitu. Ini kalau kemudian kita masuk ke dalam bagian pemahaman sederhana bahwa Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Tadi sudah lihat ya surat 46:13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika Allah SWT kita jadikan sebagai Rabb dan terus begitu istiqomah kita, maka tidak ada kekhawatiran pada diri kita, tidak ada kesedihan pada diri kita. Itu yang Ustadz Khalis bilang tadi, antang-antang aja. Karena apa? Allah yang ngatur kok. Mau disempitkan pasti ada hikmahnya, mau dilapangkan pasti ada hikmahnya. Gitu. Maka dalam At-Takatsur gitu dikatakan, alhaakumut takatsur hatta zumurtumul maqabir. Orang akan berlebih-lebihan sampai mulutnya penuh dengan tanah kubur. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalau orang Jawa bilang itu like that yes like that but don't be like that. Ngono ya ngono ning aja ngono. Gitu. Gitu ya gitu tapi ya nggak usah kayak gitu banget lah, biasa aja. Artinya ya santai-santai saja.
Kemudian apa dikatakan di At-Takatsur itu? Tsumma latarawunnaha ainal yakin, setelah dia melihat jahim, ya, keyakinannya terhadap jahim, baru kemudian dia yakin. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Udah telat. Ini kesadaran yang terlambat. Waktu di dunia ngapain? Orang surga itu kegiatannya adalah duduk-duduk di taman-taman surga. Kalau kemudian kepengen masuk surga tapi nggak mau duduk di taman surga, ya, terus mau jadi apa? Surga yang mana yang kita mau? Gitu. Ada bagian yang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu bagian daripada kehidupan kita itu yang kemudian ya begitulah cara Allah SWT menyempitkan sesuatu. Nah, kita yang harus mawas diri. Lihat surat yang kedua ayat yang ke-216. Ada bagian yang kadang-kadang harus kita tingkatkan keimanan kita itu dengan keyakinan kita kepada Al-Qabid Al-Basit. Di dalam surat 2 ayat 16 itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kadang-kadang yang kita benci itu jadi kebaikan buat kita. Sebaliknya, yang kita cintai malah jadi keburukan buat kita. Kan kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kalian nggak senang sama perang. Gitu. Tapi esensi dari itu Allah Subhanahu wa taala berikan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi kebolak-balik pemahaman kita ini ketika tidak tahu apa yang Allah SWT berikan hikmahnya kepada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah lebih tahu sedangkan kita nggak tahu. Gitu. Nah, di ruang chat disampaikan sama admin. Syukran jazakumullah khair. Jadi ketika kita memahami secara utuh bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan begitu banyak pesan pada kita, oh abah ini Pak Ketua kelas yang ngasih ayat. Syukran jazakumullah khair. Jadi dari tingkat ainul yakin tadi sampai kepada hakul yakin tanpa harus keadaannya kita sudah ada di neraka jahim. Saya lupa tahun berapa ya Muktamar NU itu ada seorang kiai dari Solo yang kemudian saya lupa namanya. Beliau itu maraton karena Muktamar NU itu dari satu ruang sidang ke ruang sidang yang lain, rapat yang satu ke rapat yang lain, dari mudzakarah yang satu ke mudzakarah yang lain. Itu beliau karena memang berilmu akhirnya sampai nggak sempat tidur yang cukup selama kurang lebih 3 hari. Maka asistennya mengatakan, Pak Yai mohon izin mesti istirahat Pak. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya ini istirahatnya saya double aja katanya. Sampai akhirnya mau kembali pulang ke Solo. Apa yang terjadi kan petugas angkasa pura kalau nunggu di boarding room itu kan dia manggil ya, pesawat nomor sekian telah penumpang bla 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 silakan masuk melalui pintu sekian gitu kan ya. Ini ternyata tertidur di pundaknya si asistennya. Tertidur si kiai ini pundaknya asistennya, kemudian asistennya bilang udah berangkat aja, tinggal nggak apa-apa, saya nanti beli tiket yang susulan gitu, nggak apa-apa. Kalau memang tinggal aja, saya nggak mau ganggu Pak Kiai tidur. 3 hari beliau nggak tidur, saya nggak mau apa-apa. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menyempitkan hati si asistennya ini, si ajudannya ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melampangkan orang yang kemudian berangkat dengan Lion. Terus kemudian masih ingat nggak peristiwa yang Lion Air nyusruk di kuburan? Tahun berapa itu? Kalau ada yang bisa sambil tracing gitu, nyusup di kuburan Solo. Itu benar-benar nyusup di kuburan itu semuanya hampir semuanya meninggal. Nah, si kiai ini selamat. Ternyata cara Allah SWT begitu. Ada juga beberapa orang yang kemudian dia temannya ngajakin, ayo bareng aja ke
tempat yang kita tuju, tapi saya nggak ada helm. Saya juga lagi nggak ada helm. Cari helm nggak ketemu. Cari helm nggak ketemu. Disempitkan oleh Allah SWT. Gitu. Sampai akhirnya begitu, ya udahlah, nggak ada helm, nggak berani saya, udahlah gampang saya naik kendaraan umum aja. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian ada berita kecelakaan, si temannya yang pakai helm itu sendiri kecelakaan dia. Gitu. Dihantam mobil. Artinya ada banyak hal yang kemudian kalau kita coba telisik, oh iya dulu saudara saya gitu juga udah, oh iya ini anu gini Ustadz, dan seterusnya, itu seolah-olah kayak Allah SWT menghadirkan sesuatu yang ya memang caranya Allah begitu gitu. Jadi kadang disempitkan sesuatu itu ada maksud dari Allah SWT, dan dilapangkan sesuatu pasti ada hikmah yang kita bisa pelajari. Dan spiritnya ketika Allah SWT itu apa namanya, harus kita pahami sebagai Allah lah yang menguasai kita, maka yang muncul dari kita adalah bagian sikap yang terbaik. Lihat Al-Insan, surat 76 ayat 30. Allah SWT menyatakan bahwa tidakkah kamu menghendaki sesuatu kecuali Allah pun menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya kalau cuma sekedar keinginan kita, itu Allah tahu mana yang kita butuhkan. Dan dikatakan di sini bahwa ketika tadi ya surat 2 ayat 16 itu menjadikan bahwa kita nggak tahu mana yang buruk buat kita, mana yang baik buat kita. Kadang-kadang kita ngelihat dari fisiknya saja. Gitu. Masih ingat nggak betapa saya sudah pernah mencoba menghadirkan energi yang ada di dalam surat 57 ayat 22 dan 23. Betapa Allah SWT menggonjang-gancingkan hidup kita ini ternyata sudah ditaruh di lauh mahfuz. Sebelum itu terjadi, bahkan kata Rasulullah SAW, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka apa yang terjadi di ayat 23-nya, itu semua untuk kalian supaya tidak terlalu berkecil hati terhadap apa yang luput dari apa keinginan kita, dan tidak terlalu jumawa terhadap apa yang kita dapatkan. Nah, spiritnya adalah ketika Ibnu Mas'ud ada seorang laki yang mengeluhkan kondisi kejiwaannya. Dia menyatakan, wahai sahabat Nabi, kepada Ibnu Mas'ud, berilah nasihat kepadaku yang aku jadikan obat sebagai jiwaku yang sedang resah gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, hatiku sempit, jiwaku gelisah, pikiranku kusut, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, kalau penyakit itu yang menimpamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Yaitu tempat orang yang membaca Al-Quran, engkau baca Al-Quran dan engkau dengarkan baik-baik orang yang membacanya, atau engkau pergi ke majelis ilmu, ke tempat pengajian, taman-taman surga yang dapat mengingatkanmu kepada Allah. Atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi, di sana engkau berkhalwat menyembah Allah, misalnya pada sepertiga malam terakhir, pada saat orang-orang tengah terlelap dalam tidurnya, engkau bangun mengerjakan sholat malam, meminta dan memohon kepada Allah ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, kemurnian hati. Seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara itu, mintalah engkau kepada Allah akan diberi hati yang lain. Sebab hati yang kau pakai ini bukan lagi hatimu. Insya Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa orang ini kemudian segera pulang, diamalkan nasihat itu dengan sungguh-sungguh, diambil air wudhu, diambil Al-Quran, dibaca, setelah itu hatinya lapang, gelisah, berangsur pergi berganti ketenangan yang merasuk. Dan pikirannya pun jadi jernih kembali. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya sebatas itu, seseorang akan termotivasi untuk menerapkan sifat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari, ya qabid ya basit, gitu, nggak boleh dipisah. Dan ketika di Australia itu ada seorang perempuan yang tersentuh hatinya untuk mendengarkan sebuah puisi yang dia baca saat dia jadi murid di sekolah menengah. Puisinya itu berkisah tentang Ibrahim bin Adham, rahimahullahu ta'ala. Yang ketika bangun akhir malam, dia melihat kamarnya bermandikan cahaya, dilihatnya seorang malaikat yang tengah menulis kitab. Buku apa yang engkau tulis? Kata
Ibrahim bin Adham. Kata malaikat itu, di sini aku mencatat semua orang yang mencintai Tuhan. Kemudian Ibrahim bin Adham memberanikan diri untuk cari namanya di situ, tapi nggak ketemu. Dia tidak menemukannya. Dia mohon, wahai malaikat, aku tidak layak dimasukkan dalam kelompok yang mencintai Tuhan, tapi aku bertekad, aku akan mencintai sesama manusia seperti aku mencintai diriku sendiri. Besok malamnya eh, Ibrahim bin Adham bangun. Ya, ternyata dia melihat namanya tercantum di kitab itu paling atas, ya, di atas nama-nama lainnya. Jadi ini cerita yang apa? Sifatnya tazkiyatun nufus, ya. Menanamkan benih indah pada seorang perempuan di Australia itu. Maka dia kemudian menjadi mu'alaf dan mengganti namanya menjadi Amatullah Armstrong. Serta dia menulis buku And the Sky is Not the Limit. Di sana dia bercerita tentang upayanya jadi manusia yang paling baik, sebuah perjalanan panjang menuju kecintaan Allah melalui penghikmatan kepada manusia. Jadi bagaimana cara kita berdoa dengan Al-Qabid Al-Basit? Mohon kepada Allah Al-Qabid agar dia berkenan menyempitkan kita dalam segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal menuruti tipu daya duniawi dan hawa nafsu. Jadi kalau bisa, ya Allah, sempitkan hatiku ini untuk sesuatu yang sifatnya foya-foya. Sempitkan hatiku ini untuk hal-hal yang sifatnya jumawa. Untuk hal-hal yang sifatnya tadi. Lebih banyak belanja sama makannya daripada sedekahnya. Gitu. Mohonlah kepada Al-Basit agar juga berkenan melapangkan dan memudahkan kita dalam berbagai hal yang Allah ridho. Dan mendekatkan kita kepada ridhonya. Bagaimana? Sudah dihafal kemarin? Allahumma as'aluka al-hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa yuballighuni ila hubbik. Gitu. Kalau ada yang sudah hafal, boleh tuh kirim kirim voice note nanti di grup, ya nggak apa-apa. Tumpukan doa-doa itu asal udah hafal, jangan baca, ya. Kalau baca curang, Allah lebih tahu kalian melakukan apa, gitu kan. Dan jangan lupa untuk memohon kepada Allah agar diberikan Qabid dan Basitnya dengan baik, lalu dikeluarkan dari keduanya menuju penyaksian dan pemahaman tentang apa kehendak Allah, sehingga kita bisa sampai kepada makrifat kepada Allah. Dan juga berusaha dengan sepenuh kesungguhan untuk menyempitkan apa yang dilarangnya dan melapangkan apa yang diridhoinya. Nanti insya Allah saya akan kirim doanya hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang bunyinya kira-kira begini. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu atas terpenuhinya rahmatmu, kepastian ampunanmu, dan selamat dari segala dosa, memperoleh keuntungan dari segala kebaikan. Janganlah engkau tinggalkan dosa padaku kecuali engkau mengampuninya, dan tiada kegelisahanku kecuali engkau menghilangkannya, dan tidak ada kesusahan kecuali engkau lapangkan, dan tiada kemelaratan kecuali engkau melenyapkannya, dan tiada satu hajat yang engkau ridho kecuali engkau memberikannya, wahai Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nanti saya share di grup, ya. Di surah An-Nahl sebagai penutup, di ayat yang ke-97, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengaitkan kebahagiaan dengan amal soleh. Dikatakan di situ, siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka sungguh Allah SWT akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Gitu. Dan di antara kunci pembuka pintu kebahagiaan dan kehidupan yang baik ini adalah dengan memperbanyak istighfar. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melazimkan istighfar, pasti Allah akan membebaskan dari segala kesusahan dan kesedihan, serta melapangkan dari setiap kesempitan, dan akan mengaruniakan kepadanya rizki dari jalan yang tidak terduga, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kita harus menyadari bahwa kedua nama Al-Qabid Al-Basit harus disebut secara bersamaan, ya, supaya kesempurnaan, kekuasaan, dan hikmah itu jadi lebih nyata. Dan tidak disebutkan nama Al-Qabid ini dalam doa-doa yang ma'thur, baik di Al-Quran maupun Sunnah, tapi dia merupakan nama yang digunakan untuk menyanjung atau mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita interaksi sebentar, tidak tidak arif rasanya kalau saya ngomong sendiri dari tadi gitu tanpa memberikan kesempatan kepada sahabat MKI. Alhamdulillah
Bu Arini sudah hafal ya. Yang lain kalau sudah hafal, alhamdulillah. Kalau enggak, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Allahumma inna nas'alukal hubbaka wa hubba man yuhibbuka, ya. Wa amal ladzi yuballighuni hubbaka atau illa hubbik, ya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Fathul Masykur ya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan inspirasi pagi ini Assalamualaikum menjadi warahmatullahi satu kekuatan ya bagi kita untuk tiap hari, alhamdulillah, dipenuhi dengan tausiah-tausiah nasihat dari para guru kita. Dan sebelum masuk ke tanya jawab atau mungkin sharing, ada beberapa yang ingin saya sampaikan nih. Admin sudah nge-share tentang imani ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita, bukan hanya sekedar ini digunakan untuk sekedar untuk masuk tol atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain, tapi ini adalah mengingatkan kita tentang status hari agresi di Gaza ya. Terus hari kita sudah di Gaza, dan ini mudah-mudahan makin menguatkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang tadi kisah Ibrahim al-Adham itu ya, menjadi orang para pecinta saudara-saudaranya, maka Allah kemudian menempatkan beliau di atas nama-nama yang disebutkan sebagai para pecinta Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita mencintai saudara-saudara kita di Gaza ini juga menjadikan kita menjadi orang-orang yang insya Allah Allah catatkan kita atau generasi kita yang akan menjadi pembebas Al-Aqsa. Dan ada lagi satu produk dari MKI ini yang mudah-mudahan produk untuk dakwah ya, yaitu parfum dari Ustadz Sahal Al-Mudhafari, Sahal Misk, dan mudah-mudahan ini juga bagian dari menjalankan sunnah, karena wangi ini adalah sunnah ya. Orang yang wangi itu adalah orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dan kata Rasulullah, kata para ulama ya, tidak termasuk orang-orang yang mubazir ketika dia mengkoleksi banyak parfum hanya untuk memang kepentingan kita, apalagi untuk sholat, untuk menyenangkan pasangan kita, dan itu adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi satu lagi, Zamira, yaitu adalah untuk kesehatan kita, karena ini bagian juga dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga amanah tubuh ini untuk menjadi sehat, bugar gitu kan. Dalam rangka apa? Untuk bisa beribadah lebih baik lagi. Dan alhamdulillah ini adalah bagian dari ikhtiar kita Majelis Ulama Indonesia untuk menggerakkan dakwah dengan meluncurkan berbagai produk, karena semua dari keuntungan dari produk ini, keuntungan dari usaha ini adalah untuk menggerakkan dakwah dari Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan berbagai macam kegiatan ya, dan mudah-mudahan Allah ridho dan kita melanjutkan di tahun 2024 ini lebih baik lagi. Ya, Dan mohon dukungan dari semuanya jamaah. Baik jamaah Nukal, silakan ada yang ingin sharing, ingin bertanya gitu ya seputar pemahaman Al-Qabid dan Al-Basit ini, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita yang tadi di akhir Sabdodi menceritakan tentang kegelisahan yang barangkali juga sedang dialami oleh kita sendiri ya, kegelisahan. Nah, ini bagaimana solusinya tadi sudah sekilas dibahas ya, maka mendekat kepada Allah dengan Al-Quran, kemudian juga menghadiri majelis-majelis ilmu ya, dan itulah salah satu solusi yang sesungguhnya sudah Allah berikan dan Rasulnya Allah sudah berikan juga kepada kita semua. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Pak Ustadz, dalam sifat Allah yang Al-Basit dan Al-Qabid ini, kadang kenapa ya saya terutama Pak Ustadz mencari hikmahnya pada saat kita sedang disempitkan gitu. Rasa apa ya hikmahnya nih kok disempitkan gitu. Sedangkan kalau di lapangan kok nggak berpikir hikmah begitu. Nah, terus soal hikmah ini Pak Ustadz, itu Allah kasih langsung hikmahnya gitu atau setelah berjalan berapa lama baru Allah pahamkan hikmah itu gitu. Karena saya pernah mengalami tuh setelah 20 tahun Pak Ustadz baru saya tahu oh hikmahnya ini gitu. Kenapa itu lama gitu ya Pak Ustadz. Jadi bagaimana cara menangkap hikmahnya itu gitu Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, pertama
kepekaan ya, kepekaan kita terhadap apa yang Allah SWT hadirkan. Tetapi itu pun juga tidak bisa simsalabim, harus berproses. Sehingga kalau kita nyari pasti ketemu. Artinya gini, kalau kita punya TV nih, ya kita punya TV, baru beli, belum dicun, kan biasanya pertama setting auto tuning tuh, biar dia nyari apa yang didapat, gitu ya. Ketika kita beli apa namanya antena tambahan, kita ulang lagi tuh, scan lagi, supaya dapetnya lebih lebih banyak, lebih bersih, lebih lebih bagus. Sekarang sudah pakai setup box, gitu ya, pakai digital, gitu. Itu akan kita ulang lagi auto scan, gitu. Nah, pada saat kita tidak mau auto scanning, maka ya tidak akan muncul itu semua, gitu. Makasih. Ya. Jadi ketika kita mampu auto scanning, terus nyari, terus nyari, terus nyari, gitu ya. Ketika terjadi sesuatu, kita cari, terjadi sesuatu kita cari. Sehingga eh, sama halnya seperti ketika kita sedang kesulitan tatkala ada acara di MKI, tapi Zoom-nya nggak bisa masuk. Kan kita berusaha cari itu, lemnya yang bener yang ini, zoomnya kok nggak bisa ya, kok saya ini itu apa segala macam dan seterusnya gitu kan ya. Jadi kesulitan kita untuk tune, untuk apa menyatukan frekuensi terhadap apa yang Allah SWT kehendaki, itu bagian yang sebetulnya memang kita butuh scanning. Pasti ketemu kok kalau asal kita mau scanning, gitu cari. Gitu. Di antara sekian banyak teman yang kira-kira mendekatkan saya kepada Allah yang mana? Temenin, gitu. Tanyakan kabarnya, tanyakan apa namanya, mungkin kalau ada yang bisa kita bantu dari dia kita bantu, atau apa saja, gitu. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun melakukan hal yang sama. Begitu selesai sholat, biasanya beliau alaihissalatu wassalam mendatangi para sahabat dengan melempar pandangan. Ini kayaknya si Fulan nggak datang ini. Si Fulan kemana? Oh dia sakit. Oh dia ini apa segala macam. Akhirnya Rasulullah SAW pulang bawa sesuatu, disamperin. Gimana kabar apa segala macam dan seterusnya. Jadi eh, scanning atau kepekaan kita itu melihat segala sesuatu itu bisa lebih memahami. Kalau lama scanning kita, ya udah lama ketemunya. Padahal itu sudah ada, cuman kita nggak scanning aja gitu. Itu istilah saya ya. Jadi ibaratnya gini, waktu ibu saya meninggal tahun 93, itu saya cuma merasa kehilangan saja dan kemudian saya tidak melakukan perubahan apa-apa. Ketika sampai 96, 3 tahun kemudian saya menikah, itu eh, bagian yang saya masih belum menghadirkan Allah ketika itu. Tahun 2000, setelah 4 tahun dari pernikahan itu baru saya seolah-olah seperti diguncang oleh Allah SWT. Mungkin karena bebalnya saya gitu. Dikasih yang halus-halus nggak kena nih, kasih halus-halus nggak kena. Begitu diguncang, berat baru. Mungkin saya masih berhati kasar ketika itu. Jadi ketika diopiak-opiak gitu, ketika disudutkan, ibaratnya dicengkerem kerahnya, dipepetin ke tembok gitu, kayak Mas Selok sering lakukan saya begitu. Itu jadi, waduh, ini kayaknya saya harus melakukan satu perubahan mindset atau pengulangan, pengayaan atau penelitian terhadap apa yang harusnya saya bisa dapat sesuatu. Dan itu terjadi. Gitu. Akhirnya ya harus masuk ke dalam sebuah bagian yang oke, Allah maunya gini nih. Oh ya sudah, ya Bismillah deh gitu. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa Iya, dipahami. iya, iya. Baik, Pak. Jadi intinya kita menuntut ilmu ya Pak Ustadz supaya Ya, bisa ya. menangkap itu ya. Ya, ya. Iya, Dan karena kita boleh pegang prinsip, tapi kalau sudah patah prinsipnya sama desakan atau dorongan yang Allah SWT hadirkan bisa lewat siapa saja, bisa lewat teman, bisa lewat saudara, bisa lewat pasangan, bisa lewat anak, bisa lewat apa saja, apa saja. Maka kemampuan kita adalah harus peka terhadap itu. Ketika kita peka, maka masuk ke pemahaman surat 2 ayat 269, insya Allah. jadi nggak perlu lama-lama ya Pak Ustadz sebetulnya hikmah itu eh nggak perlu ya Tergantung Pak. Allah sih, tergantung Allah. Coba kita buka, lihat Ibu bisa baca nggak surat 2 ayat 229.
Al-Baqarah 269. 269. Bentar, Pak. Selok minum apa tuh? Kopi apa teh apa air putih? Ustaz. Oh, Masya Allah. Hati-hati, pipis-pipis mulu. 269 ya, Pak Ustaz? Enggak. Ya, bagus ya. Ada yang ngajak kopi, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ngajak kopi kemana orangnya? Kopi. Iya, Silakan, dia Bu. ya, dia memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, begitu. Baik, Pak. Kena deh, Pak Jadi, Ustaz. iya. Jadi, Allah itu begitu aja ngasihnya. Bisa lama, bisa dekat, tergantung kepekaan kita. Kita peka, Iya, buka hati, kita melihat bahwa ini kira-kira bisa diganti nggak ya? Ini kira-kira saya harus lakukan apa dan seterusnya. Jadi ketika Allah SWT tadi Bu Arini juga bersaksi bahwa dia menyaksikan bahwa surat 229 itu betul-betul mendekap beliau, Insya Allah. Jadi kadang-kadang memang harus kita benturkan diri kita kepada sesuatu. Ini kok kayak nggak ada tanda ya, kok kayak nggak ada dapat hikmah saya ya. Apa ya kira-kira yang salah dari saya? Karena saya kah, bacaan saya kah, zikir saya kurang kah, atau apakah, bakti kepada suami mungkin belum, kepada anak mungkin apalah segala macam dan seterusnya. iya, iya. Baik, Pak Ustadz. Dengan senang hati. Jazakallah khair. Kata Mas Elo mau komentar apa tadi itu? Ngajak ngopi katanya, Ustaz. Ngajak ngopi, Ustaz. Ada yang ngajak ngopi, tapi kemana itu orangnya tahu, Ustaz? Atur. Iya, siap. Mbak Reni, monggo Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya ingin bertanya. Monggo. Dari dulu saya tuh bingung antara sedekah, zakat, itu bingung. Pokoknya aku taunya tuh dalam hidup saya, kalau apa yang kita punya itu harus berbagi kan begitu. Ya. Jadi saya selalu membiasakan diri dari dulu kalau saya dapat uang dari pekerjaan saya itu selalu saya 10% lebih itu saya bagi-bagikan. Nah, sekarang bagi-bagikannya itu mana yang sedekah, mana zakat tuh saya nggak tahu. Pokoknya saya bagikan kepada orang lain. Dan pertanyaan saya yang pertama itu yang mana sedekah, mana yang zakat, itu saya ingin tahu. Terus pertanyaan yang kedua, dari hasil yang saya dapatkan itu, saya bagikan itu apakah boleh kepada orang-orang yang dekat? Katakanlah begini, pembantu saya atau asisten saya, dia kayaknya perlu beras di rumahnya nggak ada, saya kasihkan ke dia. Atau adik saya, tiba-tiba aku nggak punya uang, atau ya deh ini untuk dapurmu gitu. Apakah boleh? Apakah harus, walaupun saya biasa memberi ke yatim piatu biasanya gitu. Nuhun pencerahan pun nggih, Pak Ustadz. Matur suwun. Cuma bahasanya tadi didengar orang Jogja nggak enak, itu dapurmu. Dapurmu. Iya, nek wong Jogja kasar itu. Tapi nek wong Surabaya enggak. Mohon maaf ya orang Jogja. Tadi ada Bu Sri Haryanti langsung diantum dapur. Oke. Terus. Jadi bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Zakat, infak, sedekah itu sebetulnya dia juga. Intinya mengeluarkan nafkah. Nafkah itu nafkah. Jadi infak itu kalau menjadi sukarela dia sedekah jatuhnya. Tapi kalau menjadi wajib maka zakat. Ada hitungan khusus kalau zakat. Pada saat kapan mengeluarkan apa, pada temuan berapa harus keluar berapa dan seterusnya, itu ada hitungannya. Tapi kalau sedekah itu adalah infak yang sukarela atau dibalik. Sedekah adalah infak sukarela, sedekah wajib bunyinya zakat. Jadi kalau zakat ada hitungannya, infak sedekah nggak ada hitungannya. Artinya bebas. Terserah. Kayak tadi, simulasi 6 juta tadi sehari. Oh, udah, lepas aja. Lepas aja. Gitu. Tinggal ngayal lagi. Ngayalnya 12 juta kan gitu. Jadi
sederhana. Buat kita tuh dunia bukan apa-apa. Jadi bagian yang kemudian kita tidak terlalu cinta sama dunia, meskipun kita butuh. Karena apa? Kalau yakin bahwa Allah yang ngatur rezeki kita, udah serahin aja sama Allah. Tinggal kita ikhtiar sebaik-baiknya, serahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau bahasa saya itu selalu saya pakai buat di bagian penutup. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Itu surat 3 ayat 159. Jadi kalau kita udah ikhtiar, sudah kencengin semua ikhtiar apa segala macam dan seterusnya, udah silahkan. Terserah Allah mau kayak gimana gitu. Sama kayak saya ketika contoh ya sederhana, saya kena stroke. Padahal hitungannya dari dokter itu hari Jumat waktu saya cek itu nggak ada masalah, udah bagus-bagus semua kata dokter, bagus semua bagus gitu. Ginjalnya udah bagus, jantung udah bagus, gula darahnya terkontrol, kolesterol nggak ada, udah bagus semua. Oke, saya berangkat ke Jogja, nikahin ponakan karena kakak saya Allahyarham meninggal. Maka jadi kesepakatan saya bahwa oke, datang ke sana. Tapi karena memang agendanya agak padat, saya tektok berangkat maghrib, itu begitu selesai di sana langsung pulang, begitu jam 11 langsung balik lagi ke Jakarta gitu. Jadi ketika stroke itu terjadi, maka saya upayakan gimana caranya supaya saya sembuh. Ya Allah, saya mau sembuh. Wah, itu macam-macam. Bu Arini ikut turun tangan. Teman-teman mu'alidz itu dari mulai yang pengobatan akhir zaman, yang pakai ITERA, yang pakai bekam, pakai macam-macam peta tempuh, semua saya coba, fisioterapi apa segala macam. Sampai sekarang masih gitu. Tapi ketika Allah SWT mentakdirkan saya harus masih pincang, harus timpang jalannya, ya sudah saya nikmati saja. Karena itu bagian yang kemudian memang Allah kepengennya begitu. Kalau terlalu gagal nanti banyak yang doyan susah gitu sayanya gitu. Repot gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa ini caranya Allah seperti itu gitu. Nah, itu zakat infak sedekah kepadanya gitu ya. Kepadanya siapa saja orang Rasulullah SAW itu perhatikan ada dua hal. Kalau Rasulullah SAW diminta, beliau ngasih. Tapi begitu beliau mau ngasih, itu milih. Mana yang lebih soleh? Oh. Coba Mbak Reni lihat surat yang keempat ayat 85. Surah An-Nisa ayat 85. Allah. Saya bacain. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, ya, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu. Ngono, Mbak. Jadi milih. Mana yang lebih soleh, dia yang kasih. Tapi kalau memang ada kebutuhan yang memang kita bisa berikan, silahkan aja. Kepada adik, kepada orang dekat, kepada siapa saja. Selama kita tahu bahwa mereka, jangan sampai gini misalnya. Ono sing kayaknya nitip bir apa alkohol tan nggone kulkas sampean moro sampean kei ya gak ojo ngono, gak usah. Misalnya ngono. Lha lapo seneni ae gak usah. Saya Ono akan tak seneni. Kon buang kabeh lho, aku kaget. Isu-isu ono bir nang kulkasku, tak langsung tak kon buak kabeh. Lah makane ngono-ngono iku. Biyen aku ngumpulno lho, saiki kok aku udah dewe. Alhamdulillah. Orang-orang surga itu maunya sama taman surga, Mbak. Iya. Insyaallah ya. Betul. Matur suwun, siap. Teh Nadia, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya nih kalau kita mau berangkat, tiba-tiba perasaan tuh kayak nggak enak gitu. Nah, tapi kita tetap berangkat. Nah, taunya di luar itu ada sesuatu yang nggak enak yang terjadi gitu. Apakah itu cara Allah ngasih kita petunjuk atau gimana, Ude? Baik, exactly. Jadi bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Apapun yang Allah SWT hadirkan kepada kita itu justru bagian di mana kita yang jadi panduan hidup kita itu kan Al-Quran ya. Sehingga ketika Rasulullah Al-Quran dan Sunnah itu kita lekat, kita selalu masuk ke dalam bagian di mana
oh Allah maunya saya gini nih. Oh Allah maunya saya gini. Bismillah ya Allah, kalau memang ini engkau persulit saya nggak ada teruskan, nggak akan teruskan. Tapi kalau ini kau permudah, aku teruskan. Artinya gini, istikharah yang sederhana itu kan cuman minta kepada Allah, ya Allah kalau memang ini jalan kemudahan bagi apa yang saya inginkan dan engkau ridho, maka mudahkan. Tapi kalau engkau persulitkan, maka ini bagian yang kemudian kita harus tahu bahwa itu jawaban dari setiap istikharah. Jadi istikharah itu nggak harus mimpi dulu atau apa, enggak. Dimudahkan kepada sesuatu itu cara Allah SWT untuk menjawabnya, atau dipersulit kepada sesuatu itu yang kemudian membuat kita harus tahu diri bahwa oh Allah nggak berkehendak nih. Jangan kemudian seperti perawan tua yang maksa nyari jodoh. Ya Allah, kalau dia nggak cocok jadi jodohku, tolong cocokin ya Allah. Itu maksa namanya. Ya Allah, kalau dia nggak baik buatku, perbaiki dia supaya cocok buat aku ya Allah. Kalau memang aku belum pantas dari dia, pantaskan ya Allah. Jadi maksain, nggak bisa begitu. Gitu. Punten Teh Nadia, buka surat 67 ayat yang kedua. Surat berapa? 67 Al-Mulk, Iya. ayat kedua. Ayat kedua ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. apa yang Teh Nadia dapat dari ayat itu? Allah ngasih ujian sama kita gitu. Terus apa Jadi yang harus kita kita lakukan? harus bisa milih yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu. Keren. Itu paham namanya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyatakan ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman itu, ketika dikasih musibah dia bisa sabar. Sabar jadi kebaikan. Ketika dikasih nikmat, nikmatnya dia syukuri dan syukuri jadi kebaikan. Tidak akan pernah muncul pada seseorang sabar dan syukur itu kecuali dia beriman. Jadi teruskan berasik masuk di taman surga sehingga kita menjadi orang yang senantiasa memantaskan diri untuk memperbesar relativitas kita menuju kepada surga. Karena kita nggak tahu Allah tetapkan kita ada di mana. Gitu Teh. Iya. Ya, makasih Ude. Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda hari ini mau sharing nggak soal At-Takwir 27 sampai 29? Bismillahirrahmanirrahim. Ude, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Tapi mudah-mudahan ini nggak menjadi bagian dari sesuatu yang ingin saya tunjukkan ya Ude. Ini lebih kepada Enggak. Ini tahadus binikmah namanya. apa itu artinya Ude? Berbagi kenikmatan. Ketika kita dapat sesuatu yang datang dari Allah SWT, kayaknya mesti di-sharing deh. Saya selalu begitu. Ketemu ini sharing. Itu tahadus binikmah namanya. Biar orang dapat kenikmatan atau kelezatan iman yang sama, insyaallah. Ya, Bismillah, saya izin membaca ayat terakhirnya dulu, boleh Ude? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Masya Allah. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Itu ayat terakhirnya. Dua ayat sebelumnya, ayat 27, Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Dan dilanjutkan ayat yang terakhir yang tadi saya baca. Jadi saya kan tadi menulis bahwa alhamdulillah Allah mempertemukan dengan majelis ini, dan ada beberapa majelis yang memang saya ikuti. Sehingga saya yang tadinya menghafal tuh ya sebisanya udah sampai surat juz 30 yang biasa dipakai buat sholat. Tapi kemudian ada di Zoom tahfiz yang sampai ayat ini, dan saya nggak bisa menghafal itu Bude karena selalu menangis. Saya merasa ayat inilah Allah tunjukin ke saya bahwa apa yang sekarang saya jalani, udah tahu bagaimana kondisi, tapi itu berarti Allah menghendaki saya menempuh jalan ini. Dan berarti Allah, karena saya tidak akan mampu menempuh, tidak akan mampu bisa
berdiri kembali, tidak akan mampu berusaha untuk istiqomah kalau Allah tidak kehendaki. Jadi setiap kali menerima kondisi yang ya Allah kenapa begini, tapi kembali Allah tidak akan menghendaki dan saya tidak akan bisa menempuh jalan ini kecuali dikehendaki dan dipanggil Allah. Di sini termasuk bertemu dengan Ude, bertemu dengan semua yang ada di majelis ini. Terima kasih banyak MKI, terima kasih banyak Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun. Saya juga kalau kena ayat-ayat tertentu itu kadang-kadang juga suka terguncang hati saya. Dan salah satunya takbir itu. Saya ini orang nggak sekolah, saya ini orang nggak berpendidikan, tapi selalu berusaha untuk datang talaki kepada para asatidz. Kemudian saya mencatat ulang, melakukan pendataan dan seterusnya, sehingga saya berusaha untuk mengenali. Gitu. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan Dr. Vicky nih. Al-Qabid Al-Basit ini gimana? Udah bisa hafal. Saya nggak hafal dok. Ada banyak hadis, banyak itu Al-Quran. Nggak hafal. Tapi saya ngenalin. Jadi ayat ini sepertinya buat ini. Hadis ini sepertinya cocok buat ini. Sehingga saya kadang-kadang gini dok. Baca ayat itu bukan untuk dibaca saja. Tapi saya berusaha untuk menjalankan sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalankan bacaan. Jadi pernah Umar bin Khattab itu lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah akhlakku sudah seperti Al-Baqarah? Rasulullah SAW diam sejurus kemudian menyatakan, sudah, akhlakmu sudah seperti surah Al-Baqarah. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Baik, setelah akhlak saya sudah sama seperti Al-Baqarah, maka saya baru mau pindah surat Ali Imran. Kebayang nggak dok? Apa yang dipikirkan Umar bin Khattab ketika itu. Jadi dia tidak hanya sekedar menghatamkan saja, tapi mentadaburi setiap itu. Jadi kalau misalnya ada yang berkenan nih, kita belajar sama Tuan Guru Suparma Fajar gitu ya, pakai ilmu alatnya itu. Contoh sederhana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu kan isim. Ya, Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu ditujukan kepada Allah? Li-nya itu huruf jar. Sehingga pasti setelah li itu pasti dibacanya kasrah. Lillahi. Gitu kan. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Robnya penguasa seluruh alam manusia, alam hewan, alam jin, semua Allah SWT kuasai. Sehingga segala pujilah bagi Allah SWT yang menguasai itu semua gitu. Jadi kalau kita belajar ilmu alat gitu ya, itu kita langsung tahu bahwa ini di hadis, di ayat ini tafsirnya siapa yang semua saya baca. Di ayat ini penjelasan asbab nuzulnya ada enggak atau tidak. Sehingga sama kayak dokter ketika mempelajari satu kondisi, misalnya gini, panas, ngadepin orang panas itu kan panas bisa macam-macam. Makanya mesti dilihat apa? Lidah, gitu. Mesti dilihat mata, gitu. Matanya ada indikasi apa? Jadi anamnesa yang dokter lakukan itu sehingga tepat nanti memberikan apa prescription-nya, gitu. Sama seperti itu, gitu. Jadi kenapa dokter bisa tahu? Kok setiap ini kok cocok ini cocok obatnya yang ini, oh jangan yang ini, pakai yang ini, pakai antibiotiknya spektrum yang sempit saja, nggak usah pakai spektrum yang luas dan seterusnya. Itu sama seperti itu dok. Jadi nggak usah dihafalin sih. Kalau saya sih nggak pernah ngapal. Saya kok tanya hafalan saya banyak nggak? Saya nggak banyak hafal. Tapi tahu bahwa ayat ini ditafsiri oleh Imam Anu, difahami oleh beberapa ulama tafsir yang itu. Nah itu saya nggak tahu Allah caranya ngasih pengetahuan ke saya bahwa ini bisa nyambung segala macam. Sampai kayak gini. Ketika saya ketemu sama majelis keluarga Indonesia, saya nggak kenal siapa Dr. Fikri, siapa Dr. Niza, tapi ketika
ketika saya tahu ternyata ada Dokter Vicky, suaminya Dokter Niza, saya kenal kan gitu. Nanti saya belum lagi mengenali anak yang pertama umur berapa, lahir tanggal berapa, rumahnya di mana apa segala. Itu sampai detail berijit gitu. Sama kayak Ustaz Khalis gitu. Ustaz Khalis, gini itu apa segala macam dan seterusnya, tanggalnya apa segala macam dan seterusnya. Itu bisa saya kenali kan, nggak mungkin begitu ketemu namanya siapa ya Ustaz ini. Ya kan nggak mungkin begitu gitu. Tapi tahu, oh ini Ustaz Khalis, oh kata Ustaz Khalis itu yang ini ya. Begitu ketemu, oh ini yang Bu Yanti, oh ini yang Bu Yani, oh ini yang Bu Darmi, yang ini yang Bu Nini, yang jadi ngenalin lebih ke begitu. Jadi kalau misalnya suruh ngapal, saya jujur hafalan agak kurang. Gitu ya. Makanya seringkali kalau lupa itu suka nggak ingat gitu. Tapi betul kalau mulai dari mencatat setiap kajian, coba share resume kajian sehingga berulang kan. Begitu berulang, begitu ditanyain lagi, keluar lagi. Begitu ditanyain, keluar lagi. Kalau Dokter Vicky berkenan nurutin semua bagian yang saya pernah ajarkan, ayatnya itu aja gitu. Ayatnya itu karena sifatnya global saja. Tapi untuk hal-hal yang spesifik, saya bisa mengenali surat ini tentang hadisnya yang berkaitan dengan itu ini dan seterusnya. Karena memang sudah pernah mengulangnya lagi gitu. Siap. Habis kajian tuh harus ngulik sendiri. Iya, betul. Gitu ya, Dok. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya semua ada min fadli rabbi. Kenapa saya bisa nyocokin begitu? Kadang-kadang kalau nggak berani gitu ngomong ya cuman saya bilang ya wallahu alam gitu, belum tahu. Bapak Aris misalnya, Bapak Aris wah udah jangan tanya saya, Ustaz Saifullah Abu Bakar jauh lebih paham dari saya gitu. Jadi kalau urusan yang hitung-hitungan Faris gitu udah nggak paham saya. Ada yang 1/6, 1/8 keganjel sama anak jadi nggak dapet asobahnya apa segala macam. Garu-garu pala nggak gatel itu udah begitu. Tapi saya kembalikan lagi ke Masya Allah. Ustaz Khalis. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum Khairan, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah Sebelum kita sudah Umi menutup satu. Ona, mangga. Iya, boleh nanya. Oke, maaf ya. Ini lagi sambil masak ini. Udah mau nanya ini masalah bulan Rajab ya. Jadi aku itu kebetulan itu dapat lebaran di masjid ya tempat saya ngaji gitu kan. Jadi perbanyak berzikir gitu loh kayak Allahumma firli warhamni wa tubu alayya gitu-gitu kan. Iya. Terus pada saat saya lihat itu semua isinya itu zikir semua kayak Syahidul Istighfar, terus kayak doanya Nabi Yunus, la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi. Itu dan aku tadi kan saya lihat tuh yang dari Ustaz Khalid Salamah ya sedikit ya tidak ada amalan di bulan Rajab yang spesial khusus. Tapi itu zikir Ustaz gimana ya? Aku praktekin sih jadi takut tertolak juga gimana nih? Jadi gini, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Secara spesifik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Rajab dan Dzulqa'dah itu nggak ada amalan yang khusus. Tapi kalau misalnya kita mau mengerjakan itu, silakan saja, nggak ada masalah. Gitu. Silakan aja. Misalnya para sahabat itu beberapa kayak Ibnu Umar, Ibunda Aisyah, Qatadah, siapa lagi ya? Ada beberapa. Itu mereka melakukan setiap bulan haram pasti saum. Tapi tidak yang menetapkan tanggal 1, 3 hari, 10 hari, nggak ada. Gitu. Jadi mereka nggak bikin syariat baru, tapi sekedar melakukan bahwa apa yang Allah SWT hadirkan di bulan Rajab itu banyak ya keistimewaan di situ. Maka sedekah perbanyak, istighfar perbanyak, puasa perbanyak dan seterusnya. Tapi tidak menentukan bahwa puasanya harus gini. Puasanya harus tanggal 1, harus tanggal 3, harus 10 hari dan nggak ada. Tapi silakan kerjakan. Beda sama Dzulhijjah 10 hari pertama luar biasa. Muharram 10 hari pertama luar biasa. Itu ada bagian amalan yang kita harus lakukan gitu. Tapi kalau untuk Rajab dan Dzulqa'dah memang tidak ada amalan yang khusus. Tapi kalau kita mau banyakin, silakan banyakin, nggak usah hitung-hitungan. Kerjakan saja nggak ada masalah. Gitu ya, ini. Masya Allah. Alhamdulillah sudah jam 7, Masya Allah. Kalau dengan Sedot ini memang lalu nih kita asik ya ngobrol sampai. Pak Ustadz. Oke, kancret ini. Bu Elvi silakan. Terakhir ya. Iya terakhir Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini soal sedekah, Pak Ustadz. Kan sedekah itu kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri nggak melihat nggak gitu tahu, ya, Pak Ustadz. Gimana? Ya, terus di grup itu Pak Ustadz, kalau sedekah ini, terus namanya harus dicantumkan. Terus saya sering nggak mau dicantumkan, tapi di grup Bu harus cantumkan. Itu gimana Pak Ustadz? Terus satu lagi Pak Ustadz. Kayak gitu ya, saya kan jauh ya Pak Ustadz ya dari orang tua. Jadi kalau melihat orang tua itu sementara suami nggak ada yang masakin, nggak ada ini, tinggal gitu. Mana yang harus dilakukan Pak Ustadz? Orang tua atau suami dulu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wabarakatuh. Sederhananya gini, sedekah itu kalau memang untuk dipertanggungjawabkan dari sisi organisasi, sebut saja misalnya ibu pakai nama yang ibu tidak dikenal sebagai ibu. Misalnya jadi bongkar rahasia nih. Saya sering masuk kajian Zoom-nya MKI ini, tapi pakai nama saya anaknya Pak Effendi. Saya pakai nama Ibnu Effendi. Iya, saya sering muncul Ibnu Effendi. Gitu. Jadi saya menyembunyikan diri dengan itu. Artinya nggak langsung Dodi Aljambari gitu. Nanti saya kalau udah bocor gini, saya pakai nama yang lain. Gitu. Jadi banyak saudara-saudara saya di luar sana yang kemudian kalau sama kawan-kawan di Bogor di Ciomas itu MT Al Furqon itu tahunya saya Abu Rizki. Tapi begitu ada Al-Jambarinya orang sudah tahu langsung Abu Rizki Al-Jambari ya siapa lagi ya bukan saudari gitu. Jadi boleh silakan pakai hamba Allah nggak apa-apa. Pakai saya binti nama bapaknya siapa misalnya gitu. Binti siapa atau keturunan siapa. Jadi boleh dibegitukan. Itu hanya untuk aja, untuk untuk pertanggungjawaban supaya akuntabilitas sedekahnya bisa dipertanggungjawabkan secara benar. Gitu aja. Oke. Soal yang kedua tadi pertanyaan apa tadi Ustaz? Anda lupa tadi. Soal itu mana yang duluan suami atau orang tua? Maka suami itu surga nerakanya ibu. Jangan dirubah-rubah. Surga nerakanya ibu ada di suami. Soal orang tua, minta saja sama Allah SWT kemudahan. Kalau bisa, bukan masalah ngurus ya, tapi misalnya kita patungan sama keluarga gitu ya, untuk menghadirkan perawat atau apa segala macam, atau taruh orang yang bisa ngurus beliau dan seterusnya. Itu kita bisa patungan sama keluarga. Atau setidaknya video call gitu, tanya keluhannya apa segala macam, kebutuhan apa segala macam, kirim gitu. Jadi kita tetap memberikan porsi yang sama. Kalau perlu tiap hari atau perlu tiap pagi, tiap sore gitu. Assalamualaikum, aku pengen lihat senyumnya dong. Senyum yang aku rindukan selama ini, yang aku masukkan dalam setiap doa itu. Wah, senang orang tua gitu. Luar biasa gitu. Terus apalagi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Gitu ya, Bu Elvi ya. Jadi berarti bukan kita durhaka ke orang tua ya Pak Ustadz ya. Enggak. Begitu saya serahkan anak saya kepada kamu, itu sudah selesai urusan orang tua sama suami kita. Jadi pindah tanggung jawab sudah. Jadi hierarkinya itu. Karena orang tua udah tua gitu ya Pak Ustadz. Iya, istri kepada suami, suami kepada ibunya gitu. Nah maka minta kepada suami, boleh nggak saya ngurus itu. Kalau misalnya bisa gitu, kalau bercandanya saya gitu, cariin istri buat suami, jadi ibu bisa ngurus orang tua. Kan parah itu. Saya bisa dicakar-cakar sama ibu-ibu itu. Ustaz udah ngaco aja gitu. Tapi poligami itu salah satunya upayanya begitu. Jadi kalau suami ada yang ngurus gitu, udah suami ada yang ngurus ini, saya tinggal ngurus orang tua. Tapi selama suaminya itu nggak ada masalah gitu ya, Belvi ya. Mungkin solusinya nggak tepat ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Semua nasihat, ilmu dan pengalaman-pengalaman bermakna yang Ustaz saya mudah-mudahan juga menjadi amal jariah ya bagi Ustaz sendiri dan juga tentu untuk kita semua yang mendengarkan dan juga nge-share ke orang lain, ke jamaah yang lain, nge-share ke saudara kita, kerabat kita dan mengajak mereka untuk gabung dalam kajian MK ini. Dan ini sebuah amal jariah yang jangan sampai kita lupakan karena amal jariah ternyata banyak ya, tidak hanya infak fisabilillah yang kita rutin tiap pagi bersama MKI gitu ya, menyisihkan harta untuk MKI, dakwah MKI,
juga kita mengajak jamaah lain, teman saudara kita, kerabat kita, tetangga kita untuk ngaji itu menjadi sebuah amal jariah yang justru mudah-mudahan ini adalah bagian dari amal yang Allah ridhoi. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana wa iyyakum ala famikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khalid. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا